Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kesehatan, keselamatan kepada kita dan keluarga, dan kelancaran dalam belajar. Amin. Agar belajar daring kita berjalan dengan lancar, mari berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini bersama Bu Lili Isnawati, kita akan belajar melanjutkan yaitu muatan pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Ya, anak-anak, kita masih berada di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi keragaman ekonomi di Indonesia. Kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi keragaman ekonomi di Indonesia. Oke, keragaman ekonomi di Indonesia bagian pertama. Apa itu aktivitas ekonomi? Yaitu segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Atau bisa kita samakan dengan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, aktivitas ekonomi meliputi produksi, yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menghasilkan benda. Yang kedua adalah distribusi, yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kemudian konsumsi, yaitu mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang maupun jasa. Berikut jenis aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Anak-anak, wilayah Indonesia berada di lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Ini dikarenakan di wilayah Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Anak-anak, pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan lahan kering. Pertanian lahan basah biasanya di sawah dan di sawah lebak, sawah irigasi, dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air. Ini misalnya kita perhatikan di tegalan-tegalan dan di kebun-kebun. Yang kedua,
Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Anak-anak, di Indonesia banyak aktivitas peternakan, baik yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri pribadi maupun oleh badan usaha. Contohnya yaitu koperasi peternakan. Aktivitas ekonomi peternakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah peternakan unggas, meliputi ayam, itik, angsa, dan burung, dan lain-lain. Berikutnya adalah peternakan hewan kecil, seperti kelinci, kambing, domba, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Adapun hasil peternakan yang bisa kita dinikmati oleh manusia, yaitu berupa telur, berupa daging ayam, daging sapi, susu, dan kulit binatang yang bisa dijadikan tas kulit, jaket berbulu angsa, sepatu kulit, dan kop. Yang ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Perhatikan anak-anak, ya, sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia adalah berupa perairan. Fakta inilah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Luasnya perairan menyimpan potensi kekayaan yang melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan kebanyakan secara tradisional oleh masyarakat Indonesia. Kondisi ini menyebabkan produksi ikan di Indonesia masih belum optimal. Oke, aktivitas ekonomi di bidang perikanan kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah aktivitas perikanan tangkap. Ya, perikanan tangkap ini dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut, ataupun di danau, ataupun di sungai. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk menggunakan mesin penggerak. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak atau kapal motor untuk menggerakkan perahunya. Yang kedua adalah aktivitas perikanan budidaya. Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan bisa di kolam, di sungai, di sawah atau mina padi, di waduk atau bendungan atau danau. Contoh budidaya diantaranya yaitu budidaya ikan mas, ikan lele, ikan mujair dan nila, dan sebagainya. Berikutnya 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Coba anak-anak perhatikan dan amati gambar. Peta itu adalah peta Pulau Kalimantan. Dahulu hamparan hutan Indonesia pernah dijuluki sebagai karpet hijau. Julukan itu karena hutan Indonesia tampak hijau bila dilihat dari udara atau difoto dari satelit. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hutan yang terdiri dari atas hutan kayu dan hutan non-kayu. Ya, seperti itulah hutan di Indonesia dari tahun ke tahun habis, ya, sampai gundul semua, dan inilah yang mengakibatkan bencana alam di mana-mana seperti banjir dan tanah longsor. Anak-anak, kawasan hutan di Indonesia mengandung keragaman sumber hayati, ya. Jadi ada yang kayu, ada non kayu. Potensi hasil hutan Indonesia terdiri dari hutan kayu dan non-kayu. Hutan jati, hutan pinus, hutan karet, ya. Ada pohon kina, ada sagu dan pohon damar.
Aktivitas kehutanan perlu dijaga kelestariannya. Mengapa? Ya, karena kelestarian hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hewan. Makhluk hidup atau hewan-hewan yang tinggal di hutan. Selain memberi manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi, yaitu antara lain yang pertama, sebagai penyimpan cadangan air tanah. Fungsi yang kedua, sebagai penyeimbang iklim. Yang ketiga, tempat habitat flora dan fauna. Dan keempat, bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian yang pertama. Insya Allah di video pembelajaran berikutnya, kita akan melanjutkan tentang keragaman ekonomi di Indonesia bagian kedua. Alhamdulillah, materi tentang keragaman ekonomi bagian pertama sudah selesai. Silakan anak-anak bisa melanjutkan menyimak materi bagian kedua. Oke anak-anak, tetap semangat belajar ya. Sekian dari Bu Lili Isnawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.